Kalau kita tidak berani menyampaikan terus terang apa sebenarnya yang terjadi di lapangan atas kebijakan ya, atasan kita, itu sama saja kita menjerumuskan pemimpin untuk terjerumus lebih dalam lagi ke jurang kesalahan. Maka One Team Press saya kira bukan seperti itu. Presiden kelihatan panik gitu, yang rakyatnya kan ikut panik ya. Iya, betul Pak. Jadi kan bila pemimpin negeri ini ya nggak boleh ya, nggak boleh cepat panik, cepat terkejut sehingga kehilangan emosi yang terbaca oleh masyarakat. Saya kira Pak Jokowi juga begitu, sangat kuat ya. Ketika Bapak bertemu dengan Presiden, menyampaikan sesuatu, bocoran sedikit saja Pak, adakah komentar Presiden yang Bapak sangat ingat? Misalnya, wah ini yang saya cari nih, gitu. Atau misalnya apapun komentar-komentar Presiden yang yang sangat humanis Pak. Kita pengen tahu Pak, bagaimana hubungan Bapak dengan Pak Jokowi. Adakah Pak? Halo Sobat One Team Press, saat ini saya Prita Laura menyapa teman-teman semua di ruang One Team Press. Dan di sini ada seseorang di episode pertama ini yang, wah ini luar biasa, saya punya kesempatan untuk wawancara beliau ini. Karena beliau ini tentunya bukan hanya seorang Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, tapi beliau ini juga seseorang yang sangat dekat mengawal proses transformasi negeri ini bersama dengan 4 presiden. Banyak sekali wisdom yang ingin saya gali, karena di dalam ruang One Team Press ini Anda bisa mendapatkan ide, inspirasi, kemudian juga yang paling penting wisdom, karena Dewan Pertimbangan Presiden ini memberikan wisdom kepada presiden. Nah ini yang kita ingin gali lebih lanjut. Halo Pak Wiranto. Ya Prita. Umur 76 tahun masih segar, bugar, dan tegap, luar biasa Pak. Alhamdulillah ya. Bapak sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, ini satu pekerjaan yang bisa dibilang sangat rahasia, begitu ya. Tapi kita sebagai rakyat perlu juga Pak untuk tahu sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden Pak. Ya pertama rahasia juga enggak ya, bukan rahasia ya. Karena Dewan Pertimbangan Presiden memang dibentuk ya dengan undang-undang kan, sehingga tidak tersembunyi ya, tidak bersifat rahasia. Hanya memang ketentuannya memang apa yang disampaikan kepada Presiden itu tidak boleh disampaikan kepada umum, itu aja. Jadi bukan rahasia sebenarnya, tapi hanya selektif ya. Sedangkan dibentuk untuk satu misi, yakni memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden ya sebagai kepala negara, kan, kepala pemerintahan. Jadi tugas pokoknya itu aja sebenarnya ya. Kenapa saya tadi katakan rahasia? Karena informasi yang saya dapat ini Pak, silakan diklarifikasi, sampai-sampai apa yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden ini harus directly langsung ke Presiden, tidak boleh lewat siapapun juga, bahkan Wapres juga nggak boleh tahu Pak. Betul kan demikian Pak? Enggak ya, konfidensial terbatas ya. Kalau Wapres harus tahu ya kita sampaikan ke Wapres ya. Tapi ada hal-hal yang memang direct betul, hanya untuk Presiden. Iya. Wow, luar biasa Pak. Dan yang saya dapatkan informasinya ini bukan hanya sekedar informasi, tapi kalau untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini levelnya sudah wisdom. Bagaimana itu Pak? Maknanya wisdom. Jadi begini, ya, Presiden tentu mempunyai kebijakan-kebijakan ya yang bersifat nasional. Nah kami bergerak di wilayah itu, bukan wilayah operasional. Sebab kalau Presiden kan sudah banyak pembantu-pembantu beliau, walaupun kami juga pembantu Presiden ya, kedudukannya, tapi kan berbeda dengan para menteri, kepala lembaga yang lain yang memang menangani masalah operasional. Ya, kalau Presiden punya kebijakan, maka secara operasional akan dijabarkan oleh para menteri dan kepala lembaga yang lain, bahkan terus ke bawah. Ya. Nah, tapi kami memang bergerak bukan di wilayah itu. Bukan wilayah teknis operasionalnya, tapi bergerak di wilayah kebijakan Presiden, ya begitu. Jadi kebijakan Presiden yang bagaimana, yang kiranya kami harus bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada beliau.
Itu bedanya begitu ya. Sistem kerjanya bagaimana? Kan ada beberapa anggota ini Pak. Iya. Modelnya bagaimana Pak? Sistem kerjanya apakah kemudian ada rapat berkala, kemudian membuat sebuah note kepada presiden, atau bisa cuman Bapak bisik-bisik aja gitu kepada presiden? Bagaimana sebenarnya sistemnya Pak? Jadi karena kebijakan presiden sangat luas ya, dan menyangkut berbagai bidang kegiatan, maka tentunya kami ya dari Dewan Pertimbangan Presiden beserta seluruh ya anggota Dewan di situ, kami selalu sangat aktif ya untuk mencari, bukan mendapatkan, bahkan mencari masukan-masukan dari berbagai pihak tentang bagaimana kebijakan presiden itu diimplementasikan ya dalam kehidupan bernegara kita, berbangsa dan bernegara. Tentu tidak semua kebijakan presiden secara utuh dapat terlihat ya di lapangan. Kadang-kadang ada deviasi, ada satu penyimpangan, ada kadang-kadang hambatan, tantangannya apa. Nah, disitulah kami ingin melihat ya kira-kira kebijakan mana yang terlihat kok menyimpang ya dari apa yang dikehendaki presiden. Disitulah kami bergerak. Kami mencari masukan, kami cek, recheck ya, and check again ya kepada siapapun yang bersangkut paut dengan kebijakan presiden yang dioperasionalkan tadi, apa tantangannya, apa hambatannya, apa kesulitannya, itu ya kami rangkum, kemudian kami melakukan satu rapat koordinasi untuk menganalisis berbagai masukan itu, dan outputnya adalah ya berupa nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Apa yang kira-kira ya harus kita lakukan atau harus presiden lakukan yang menyangkut kebijakan-kebijakan negara tadi. Ya. Jadi ada saatnya Dewan Pertimbangan Presiden ini akan mendengarkan audiensi dari banyak pihak, begitu iya, pasti. Pak? Mendengarkan masukan-masukan. Pasti harus, bahkan bukan hanya mendengar, memang harus kita mencari masukan ke sana. Ya. Jadi kita harus aktif. Ya. Oleh sebab itu maka para anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu masing-masing memang bergerak. Misalnya kemarin saya dari kampus ya bergerak untuk mendapatkan masukan dari para rektor, para dosen, ya, para dekan tentang bagaimana kebijakan pendidikan nasional. Kami juga bertemu dengan Menteri Kesehatan, ya, kami juga discuss dengan Menteri bagaimana kira-kira setelah pasca COVID ini recovery-nya bagaimana, kebijakannya bagaimana. Kita juga nanti berbincang-bincang dengan Menteri Pertanian, bicara masalah pupuk, itu semuanya kita lakukan untuk bisa menangkap ya banyak hal yang merupakan kepanjangan dari kebijakan presiden yang dioperasionalkan di lapangan, begitu. Jadi kami tidak ya membeku saja di kantor, kami justru bergerak, ya. Yeah. Bahkan sampai ke luar negeri. Ya. Mendengarkan dan membandingkan semuanya, betul, begitu Pak, gitu. Sampai kemudian mendapatkan wisdom ini ya Pak ya. Pak, bisakah diceritakan satu momentum ketika menyampaikan nasihat kepada presiden, begitu, mengenai apa, begitu, dan bagaimana tanggapan presiden pada saat itu? Secara substansi memang kita tidak diizinkan ya untuk menyampaikan hal-hal yang disampaikan ke presiden, kemudian kita sampaikan ke publik. Itu memang ada satu larangan ya dalam undang-undang yang menyangkut tugas pokok dari Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi kalau caranya boleh saya sampaikan bahwa tatkala kita sudah membuat satu keputusan ya bahwa ini atau katakanlah bahan ini, nasihat dan pertimbangan yang berupa hasil analisis itu harus sampai ke presiden, maka kita bisa menyampaikan langsung kepada presiden. Bisa. Kita mohon waktu, bertemu, kita bincang-bincang dengan beliau, menyampaikan apa yang ya temuan kami di lapangan dan apa yang presiden harus dipertimbangkan oleh beliau apa. Bisa juga dengan surat menyurat. Ya, karena presiden kan sangat sibuk ya, terkadang tidak cukup waktu ya untuk menerima kami yang berjam-jam. Ya, kadang-kadang kita cukup ya membuat satu tulisan mengenai nasihat dan pertimbangan Bapak Presiden. Tentu saja tidak berpanjang lebar ya, tapi kita mencoba sesingkat mungkin karena presiden kan sudah paham ya. Jadi singkat, jelas, padat ya, mudah dicerna. Itu kita sampaikan kepada presiden. Jadi dengan demikian ada dua cara. Kita langsung menyampaikan secara lisan, tatap muka, atau kita bisa sampaikan melalui suatu surat menyurat. Ya.
Dewan Pertimbangan Presiden ini Pak, pernahkah juga harus menyampaikan sesuatu yang menyampaikan bahwa mungkin kebijakan Presiden ini salah? Bagaimana Bapak dan juga Dewan Pertimbangan Presiden lain menyampaikan hal itu? Karena sebagai seorang pemimpin itu yang diperlukan oleh seorang pemimpin, sebuah pandangan yang both side begitu Pak, bukan hanya asal Bapak senang Pak. Ya saya kira pertanyaan itu bagus ya. Memang terkadang kita akan masuk dalam suatu prosesi ya, hubungan antara atasan dan bawahan, di mana bawahan ini kan inginnya kan atasannya senang ya, sehingga dikenal dengan asal Bapak senang, ABS ya. Tapi itu justru menjerumuskan pemimpin saya kira kan. Kalau kita tidak berani menyampaikan terus terang apa sebenarnya yang terjadi di lapangan atas kebijakan ya, atasan kita, itu sama saja kita menjerumuskan pemimpin untuk terjerumus lebih dalam lagi ke jurang kesalahan. Maka One Team Press saya kira bukan seperti itu. Menyampaikan ya, apa adanya, Pak. Menyampaikan apa adanya, ya kemudian Presiden terpulang Presiden nanti bagaimana menerima saran dan pertimbangan tersebut, karena beliau juga tentunya menerima saran pertimbangan tidak hanya ya dari One Team Press, tapi juga banyak ya dari lembaga lain yang juga menyampaikan kepada beliau. Ada Seknek, ada Sekap, ya, ada kementerian lembaga yang lain, ada BIN, ya itu semua kan juga menyampaikan saran kepada Presiden. Tentunya Presiden juga tidak semata-mata menelan mentah-mentah juga ya saran dari One Team Press, tapi beliau juga punya satu katakanlah mekanisme mengambil keputusan. Tapi di One Team Press sendiri ya pahit ya atau manis kita sampaikan kepada Presiden. As it is, apa adanya Pak. Iya, itulah makanya ya para anggota One Team Press ini harus sudah bebas kepentingan, tidak boleh merangkap sebagai ketua atau pengurus partai politik, tidak boleh merangkap sebagai direktur perusahaan, komisaris perusahaan. Itu semuanya mengisyaratkan bahwa ya di Dewan Pertimbangan Presiden harus terdiri dari ya istilah manusia yang sudah selesai dengan dirinya lah, begitu kira-kira. Iya. Jadi nggak punya interest lain kecuali bagaimana untuk menyampaikan kepada Presiden hal-hal yang menyangkut kebijakan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Iya, karena wisdom itu syaratnya memang kemurnian ya Pak ya dari kepentingan-kepentingan. Nah Pak, adakah satu momen ketika kemudian apa yang diberikan, nasihat yang diberikan oleh One Team Press kepada Presiden dan kemudian dijalankannya? Adakah satu contoh yang bisa diberikan Pak? Ya nggak perlu ya. Saya kira kalau soal itu saya kira yang tahu kan Presiden dan kami ya. Mendengarkan dan melaksanakan itu dan mana yang tidak, itu tidak masalah di kita. Ya, karena wajib kita memberikan saran, tapi Presiden tidak wajib ya untuk juga melaksanakan itu. Tatkala Anda masukan-masukan lain yang mungkin ya lebih realistis ya, lebih baik dan sebagainya. Wow, Anda juga mungkin sama terkejutnya dengan saya, dalam 1 tahun ada 130-an ya nasihat yang diberikan. Seaktif itu Dewan Pertimbangan Presiden, luar biasa. Pak, Bapak ini kan bisa dibilang dalam titik-titik kritis bangsa ini Bapak ada di situ. Titik-titik pivotal yang ada di negara Bapak ada di situ. Kemarin ketika kemudian kita sebagai satu bangsa menghadapi krisis karena pandemi, dan kemudian kita sekarang bisa istilah Presiden adalah kita bisa membajak momentum krisis itu menjadi sebuah kemajuan. Bisa diceritakan pada saat krisis itu dinamika yang terjadi di dalam Dewan Pertimbangan Presiden seperti apa Pak? Pada saat krisis kita menghadapi COVID-19 ya, sebab negeri ini kan banyak krisis ya. Bukan krisis, tapi banyak tantangan dan hambatan yang cukup serius ya untuk kita selesaikan. Kalau pertanyaan seperti itu, memang kami selalu terlibat ya dalam dinamika mengambil keputusan untuk menghadapi COVID ya. Kami juga tidak berdiam diri ya. Banyak hal yang kita juga telah sampaikan kepada Presiden tentang situasi di masyarakat, situasi di katakanlah institusi yang bergerak di bidang kesehatan, kemudian juga masalah perkembangan dunia internasional, apakah global, apa regional, apa kemudian dalam negeri sendiri. Nah, semua itu kita ramu ya, sehingga setiap langkah yang akan diambil pemerintah kita selalu terlibat di dalamnya.
Tetapi tentunya kami juga selalu melakukan pendekatan dengan berbagai institusi yang terlibat ya dalam penanganan COVID, terutama dengan Menteri Kesehatan. Ya, kami selalu intens untuk melakukan satu koordinasi ya, sehingga katakanlah saran dan pertimbangan kami tidak berdasarkan naluri kami sendiri, tidak berdasarkan dari masukan media sosial yang begitu hiruk pikuk ya, tapi kami betul-betul mendapatkan satu data yang otentik ya, yang orisinil dari institusi yang memang bergerak untuk mengatasi COVID itu. Kami ikut serta untuk itu. Iya. Apakah waktu itu bisa dirasakan momen-momen itu sebagian besar panik, Pak? Karena nggak tahu apa yang akan dihadapi. Berapa lama COVID ini dan tidak ada lesson learn-nya. Iya. Waktu itu suasana kebatinan di Dewan Pertimbangan seperti apa? Saya kira kami mengikuti bagaimana sikap Presiden ya, karena saya juga ikut ya dalam sidang kabinet yang dilaksanakan Presiden, yang dipimpin Presiden, saya diizinkan mengikuti, sehingga suasana batin Presiden bisa saya tangkap ya, dan memang menghadapi itu Presiden juga tidak pernah kelihatan panik, nggak pernah ya. Iya Pak. Ya karena seorang pemimpin kalau sudah panik ya maka rasionalitasnya akan hilang ya, kebijakannya bahkan mungkin akan terganggu karena panik. Orang kalau sudah panik itu kebijakannya tidak rasional. Yeah. Nah, saya lihat Presiden ya selalu dalam kondisi yang sangat tenang untuk memberikan satu arahan-arahan kepada para menteri. Dan di situ saya menangkap apa yang diinginkan Presiden. Saya bawa ke One Team Press, kami jabarkan bagaimana untuk bisa memberikan saran dan pertimbangan Presiden ya untuk memberikan satu katakanlah pemecahan permasalahan menghadapi COVID itu. Jadi artinya apa? Artinya kami dengan Presiden harus sangat dekat dalam pemahaman pemikiran ya. Seorang penasehat ya tidak mungkin bisa menasihati tatkala tidak paham apa yang dipikirkan para pemimpin, apa yang dikehendaki pemimpinnya. Ya, kami sebagai bagian untuk memperkuat ya jalan pikiran pemimpin, bukan kemudian kita selalu justru antagonis ya, berhadapan dengan kehendak dan pemahaman pemimpin kan begitu. Itu yang terjadi saya kira begitu ya. Baik, menarik ya, jadi harus memahami begitu ya apa yang ada di pikirannya. Ya. Bapak pernah memiliki jabatan-jabatan yang sangat strategis di negeri ini, dari mulai Panglima, Menko Polhukam dan sekarang Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Apa tantangannya Pak dari peran strategis yang satu ini? Yang mana? Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Ya tantangannya kan kita harus kembali tadi ya, harus berusaha selesai dengan dirinya ya, artinya karena Dewan Pertimbangan Presiden itu satu posisi yang sangat dekat dengan Presiden dan harus melekat dengan Presiden, maka ya dalam cara berpikir, bertindak dan memberikan pendapat memang harus terbebas dari interes-interes lain. Itu tantangan, itu terus terang tantangan kan. Iya. Kita sebagai manusia kan banyak kepentingan, bisa berkolaborasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan pihak lain. Dan itu pengaruhnya cukup besar ya, bisa mempengaruhi jalan pikiran kita. Yeah. Tapi kita kan nggak boleh terpengaruh itu. Yeah. Kita harus betul-betul itu menangkap sebagai fenomena ya, yang kita rekam ya, kemudian kita hadapkan kepada misi kita membantu Presiden, dan outputnya pasti lebih bagus. Tatkala kita menelan mentah-mentah apa yang ada di lingkungan, kemudian kita ya hadapan ke Presiden, maka kita tidak ingin ya membawa Presiden dalam satu konflik pemikiran yang belum matang, ya gitu loh. Sehingga kami selalu mencoba mencerna apa yang ada di fenomena sosial, ya. Kemudian kita analisis sehingga sampai ke Presiden itu bukan masalah ya, tapi sudah merupakan rekomendasi dari cara mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Iya, Pak. Tantangan berat iya. Karena kita harus berpikir dan berpikir. Oleh karena itu memang di Dewan Pertimbangan Presiden maka persyaratannya adalah para personil yang memang sudah matang ya, berpengalaman dalam bidangnya masing-masing itu. Iya. Sebab kalau tidak nanti malah membebani Presiden ya, membuat masalah kan begitu. Membuat ini yang bingung ya Pak. Ya itu yang nggak boleh, saya kira nggak seperti itu ya.
Wow, jawabannya sangat dalam begitu ya. Tantangannya adalah bagaimana menjaga diri untuk lepas dari kepentingan dan selesai dengan dirinya sendiri. Itu baru kemudian hasilnya adalah wisdom kepada Presiden. Pak, saya mau tanya, ini pertanyaan terakhir saya sebelum nanti akan lanjut kepada episode berikutnya. Silakan. Ketika Bapak bertemu dengan Presiden menyampaikan sesuatu, bocoran sedikit saja Pak, adakah komentar Presiden yang Bapak sangat ingat? Misalnya, wah ini yang saya cari nih gitu, atau misalnya apapun komentar Presiden yang yang sangat humanis Pak. Kita pengen tahu Pak, bagaimana hubungan Bapak dengan Pak Jokowi. Adakah Pak? Ya, saya kira tidak hanya Pak Jokowi ya, saya juga mendampingi Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur. Ya, kemudian juga dekat dengan Pak SBY sebagai presiden, dan sekarang dengan Pak Jokowi. Saya jarang ya melihat presiden itu lepas kontrol ya dalam emosinya ya, meledak-ledak ya, meluap gitu ya. Dengan Pak Jokowi juga begitu. Beliau misalnya menerima saran ya, nggak pernah mengatakan wah ini luar biasa, nggak pernah. Beliau mencatat aja, ya, mengangguk ya. Saya kira memang itulah seorang pemimpin ya, memang jangan cepat-cepat terkejut ya, jangan cepat-cepat untuk mengeluarkan emosinya ya. Dan saya juga melihat bahwa ya, selama saya membantu presiden, banyak presiden ya yang emosinya susah terbaca ya. Dan saya kira itulah sebab kalau presiden kelihatan panik gitu, yang rakyatnya kan ikut panik ya. Iya, betul. Jadi kan beliau pemimpin negeri ini ya nggak boleh ya, nggak boleh cepat panik, cepat terkejut sehingga kehilangan emosi yang terbaca oleh masyarakat. Saya kira Pak Jokowi juga begitu, sangat kuat ya untuk mengendalikan emosi beliau. Ya. Ada pepatah Pak Harto tentang itu Pak, ojo cepet gumun begitu ya Pak ya? Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Apa itu Pak artinya Pak? ya ojo gumunan, jangan cepat kita heran-heran. Ya. Melihat sesuatu kemudian kita heran, kita justru kehilangan makna dari apa yang kita lihat. Kalau kita tidak heran, kita melihat sesuatu yang hebat itu, kita langsung berpikir kok bisa begini ya? Kenapa bisa begitu? Apa yang bisa saya pelajari seperti itu? Ya. Tapi kalau kita heran dulu, kita kehilangan pemikiran, ya. Jangan gumunan, jangan kagetan, jangan cepat terkejut, ya. Kita tiba-tiba menghadapi suatu demonstrasi yang besar, terkejut kan. Kita kehilangan kewarasan kita untuk menghadapi itu. Kalau nggak terkejut, tentu kita akan berpikir, kenapa ya ada demonstrasi? Apa yang kurang tentang kebijakan saya? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Kita tampung, kita ajak mereka berdiskusi, atau bagaimana? Ya. Yang ketiga, ojo dumeh. Ojo dumeh itu jangan mentang-mentang ya. Jangan mentang-mentang karena pejabat kemudian kita menggunakan jabatan itu untuk sewenang-wenang kepada masyarakat, kepada sesamanya. Saya kira itu ya satu pepatah yang universal ya, yang bisa dipakai oleh pemimpin mana saja dalam berbagai tingkatan. Ya. Ya. Wah, Pak Wiranto, kita akan nyambung lagi nih ya Pak, karena Pak Wiranto ini hadir sangat dekat dengan 4 presiden, mengawal proses transformasi dari negeri ini, berada di titik strategis di mana negeri ini mengalami hal-hal krisis pivotal moment dari negeri ini. Pak Wiranto pernah menjadi Menteri Pertahanan, merangkap Panglima ABRI pada saat masa Presiden Soeharto, kemudian menjadi Menhankam dan juga Panglima ABRI di masa Presiden B.J. Habibie, pernah menjadi Menko Polhukam di Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian juga pernah menjadi Menko Polhukam di era Presiden Jokowi, dan saat ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Joko Widodo. Banyak hal yang akan bisa kita gali diceritakan oleh Bapak di episode berikut ini. Jadi jangan kemana-mana untuk wisdom yang satu ini yang akan banyak diberikan oleh Pak Wiranto sesaat lagi.